Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat para fans GP Mania dan pencinta pembangunan di seluruh Indonesia. Apa kabar? Kita kembali lagi mengudara bersama channel ini untuk melihat bagaimana terbarunya sirkuit Mandalika serta kesibukan pengerjaan di sore hari ini menjelang malam. Buat sahabatku semuanya bisa mengetahui sejauh mana capaian dan perkembangan dari pembenahan tribun dan pembenahan di area yang lain serta perawatan sirkuit Mandalika yang terus dilakukan ya mendekati MotoGP yang tinggal beberapa minggu lagi pada tanggal 27 sampai 29 September 2024 ya. Sirkuit Mandalika akan menjadi kali ketiga menggelar balapan MotoGP. Ya, dan kita langsung saja melihat hal terbaru yang terdapat pada hari ini ya. Mendekati MotoGP di sirkuit Mandalika sudah makin banyak didatangkan ya genset, gardu di area gardu PLN di sini serta mobil genset untuk persiapan dari kelistrikan sirkuit Mandalika menyambut MotoGP 2024. Ini masih belum seberapa, masih banyak lagi yang belum datang ya, buah mobil genset, gardu, dan lain sebagainya ya. Untuk kelistrikan sirkuit Mandalika sambut MotoGP 2024 anti kedip ya, dan inilah dia kita akan menuju ke area yang lain untuk melihat ya bagaimana perkembangan terbarunya area sirkuit Mandalika mulai dari pertumbuhan rumput di sekitarnya dan juga pepohonan yang ditanam beberapa tahun yang lalu kini tumbuh subur membesar dan juga nampak makin hijau dan asri ya sirkuit Mandalika di area taman maupun area-area yang lain. Mendekati MotoGP ini masih beberapa minggu tapi terus dilakukan perawatan, hasilnya sudah terlihat ya saat ini. Dan inilah dia suasana situasi pada sore hari ini menjelang malam ya. Terlihat ramai para pengunjung yang berfoto ria di depan ikon sirkuit Mandalika serta membeli oleh-oleh khas Lombok. Di sini sudah disediakan lengkap. Serta berbagai macam hal sudah disediakan lengkap di depan sirkuit ini, teman-teman ya. Di samping jalur provinsi ya sudah terlihat, kita ketahui ada masjid dan sarana pendukung lainnya, penginapan banyak dan juga restoran serta minimart dan Alfamart itu masih disediakan dan juga ada Pertamina dan lain-lain ya, kebutuhan untuk para wisatawan dan para penonton serta pengunjung teman-teman. Dan inilah dia kita berada di akses jalur utama menuju sirkuit Mandalika. Di sini kita lihat satu truk yang mengangkut material besi, terlihat kita zoom langsung ya, nampak besar, yang akan dipasang nanti di depan Bukit 360 ya untuk menjadi papan sponsor baru dari sirkuit Mandalika. Tentunya akan terlihat bentuk dan rupanya besar dan lebar teman-teman ya. Ya, seperti bangunan dari tempat papan sponsor utama sirkuit Mandalika yaitu Pertamina yang sudah terbangun ya di bawah 360, Bukit 360. Dan sekarang ini ditambah lagi untuk tempat papan sponsor baru yang dibuat secara permanen ya. Seperti ini bentuk dan rupa dari material yang sama yang digunakan ya, seperti apa yang sudah dibangun sebelumnya di bawah Bukit 360 tersebut untuk papan sponsor dari Pertamina. Dan kali ini ada sponsor baru untuk sirkuit Mandalika sambut MotoGP 2024 yang akan terpajang terlihat keren dan menarik nanti di depan Bukit 360 yang saat ini dalam tahap pembangunannya ya. Jadi untuk letaknya sangat cocok ya, strategis di tempat pemandangan yang indah sekali. Kita bisa melihat 360 derajat tempat dari letak nanti papan sponsor akan didirikan. Dan tentunya juga akan ditayangkan di televisi internasional ya. Media asing akan menyoroti semua hal-hal menarik di sirkuit Mandalika pada gelaran MotoGP. Dan untuk itu saat ini ya di sirkuit Mandalika terus dilakukan persiapan ya sangat matang untuk nanti akan terlihat seperti apa hasil akhirnya, mulai dari pembenahan tribun dan juga pembenahan pada lintasan. Nanti cat yang kelihatan pudar akan dilakukan pengecatan ulang. Ya, seperti pengecatan pada run-off yang belum tercat tahun lalu, yang saat ini sudah kelihatan sangat pudar ya, area run-off motif Sasambo yang ada di tikungan ke-11 ya, dan juga 10 itu akan dicat tahun ini. Ya, tahun lalu tidak tercat karena mengingat ya MotoGP beberapa minggu lagi pada saat itu. Jadi yang tercat itu hanya tikungan ke-15, 16 teman-teman ya untuk run-off-nya. Dan juga pengecatan pada garis curve serta approach area dan track limit dan juga garis track di sirkuit Mandalika teman-teman ya. Jadi yang pudar dilakukan pengecatan ulang, jika masih baru maka akan dibiarkan. Jadi progres pengecatan tersebut ya akan dilakukan seperti info yang kita sudah dapatkan di akhir dari bulan Agustus ini teman-teman ya. Dan progres itu memakan waktu beberapa minggu akan tuntas selesai dengan
hasil yang memuaskan dan sangat sesuai. Karena yang kita ketahui yang melakukan pengecatan sirkuit Mandalika seperti sebelumnya tim Road Grip ya, teman-teman kita luar negeri yang sudah berpengalaman profesional, yang sudah banyak menangani melakukan pengecatan di sirkuit-sirkuit di dunia teman-teman ya. Dan juga ditemani dengan masyarakat lokal sini yang bisa juga melakukan pengecatan ya untuk sirkuit Mandalika. Karena pada saat MotoGP digelar itu luar biasa ya, banyaknya kamera yang akan menyoroti ya sirkuit Mandalika baik di luar maupun dalam, baik dari kamera helikopter maupun kamera yang sudah standby di servis road sebelah kiri maupun kanan yang akan menyoroti sirkuit Mandalika. Tentunya MGPA tidak mau ya sirkuit ini tampil jelek atau catnya yang kusam pudar itu yang terlihat oleh dunia. Jadi yang terlihat baru, keren dan menarik pokoknya. Dan baiklah teman-teman, karena di sini kita sudah berada lama ya di depan dari tribun yang saat ini sedang dibenahi untuk tampilan lebih keren dan menarik. Yang paling penting untuk para penonton lebih aman dan nyaman, tidak kepanasan lagi duduk ke tribun A dan tribun B yang saat ini sedang dibenahi. Jadi sudah terlihat bentuk dan rupa ya model baru dari tribun ini, memanjang ke depan atapnya untuk menghindari terik sinar matahari yang panas ya di kawasan Mandalika saat ini sedang menghadapi musim kemarau atau musim kering, musim panas. Tentunya ya panasnya seperti apa nanti. Dan para penonton akan terlindungi dengan atap tribun yang memanjang ke depan teman-teman ya. Merasa aman dan nyaman, merasakan sensasi yang berbeda duduk di tribun sini. Ditambah dengan sejuknya kawasan Mandalika ya. Yang mana saat ini kawasan Mandalika ya anginnya keras sekali ya, yang berasal dari laut ya, dari selatan ke utara seperti itu. Dan inilah dia, kita lihat di area zona tengah capaian dan perkembangan dari para pekerja yang selalu rutin melakukan pembersihan ya semak-semak belukar yang sudah memanjang membesar sekarang, karena nanti akan ditepati UMKM dan bazar dan juga akan berdiri sebuah panggung dan event-event festival lainnya teman-teman ya. Terisi semua nanti area zona tengah ini dengan keramaian dan juga hal-hal bangunan tenda banyak lain sebagainya teman. Dan kita lanjut lagi ke pembersihan yang lain, karena ini ya di area zona tengah ini luas lahannya ya. Dan untuk itu para pekerja sudah mulai dari awal ya melakukan pembersihan semak-semak belukar yang banyak ya bertumbuhan di area zona tengah ini. Untuk itu hasilnya sekarang sudah terlihat ya bersih, tidak ada kelihatan lagi semak-semak belukar di sebagian area. Dan para pekerja saat ini sedang istirahat dulu ya, baru saja melakukan pengerjaannya di sore hari ini. Ya, inilah dia alat yang digunakan untuk memotong semak-semak belukar, tumbuhan liar dan rumputan di sini rapi dan asri ya, nampak terlihat gembira dan senang para pekerja yang saat ini bertugas untuk melakukan pembersihan area zona tengah yang siap ditepati oleh pihak-pihak terkait teman-teman. Lah dia akan diangkut juga, ini truknya akan dibuang maksud saya di tempat yang sudah disediakan, atau bisa juga untuk menjadi makan ternak dari masyarakat setempat di sini. Oke, kita lanjut lagi. Inilah dia lintasan sirkuit Mandalika, terlihat dari kamera udara, luar biasa ya. Semakin meningkat kualitasnya sebab sering dilintasi oleh kendaraan roda 2, roda 4 dalam acara balapan maupun acara non balapan. Jadi rutin ya sirkuit Mandalika menggelar dari event-event acara mendekati MotoGP ini, itu juga sebagian dari persiapan menuju MotoGP. Maka aspalnya semakin ngegrip, mendapatkan daya cengkam makin kuat.